di tempat kerja itu karena ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh 3 atau 4 orang pekerjaan itu, tetapi sekarang dengan teknologi apa segala macam sehingga bisa dikerjakan 1 orang. Contoh, supaya melakukan pengukuran biasanya menggunakan 3 atau 4 orang. Sekarang bisa menggunakan drone, cuma 1 orang bisa jangka waktu pekerjaannya itu bisa 15 menit, lebih akurat dibandingkan pakai tenaga manusia 1 harian pun kita mengukur lebih lama waktunya. Jadi ya itu salah satu dampak yang kami rasakan. Secara umum, ketika kita bicara industri revolusi 4, maka segala macam pekerjaan itu sudah menggunakan robot, menggunakan teknologi, sehingga pengurangan tenaga kerja itu terjadi. Paling simpel sederhana dimulai misalnya yang kasat mata kita, kalau kita nyetir itu di tol, dulu setiap gardu tol itu ada orang. Sekarang udah nggak ada lagi. Ke depan bank aja udah nggak ada lagi teller. Semua sudah pakai ATM. ATM sebentar lagi hilang. Semua sudah ganti aplikasi. Besok ke depan kan, kalau sekarang ada GoPay, Oppo, apa macam-macam itu udah nggak ada lagi mesin ATM. Kalau di industri kemarin masih pakai tenaga manusia, packingnya semua pakai robot, semua pakai sensor, semua pakai macam-macam. Orangnya tinggal dihitung jari. Nah, kira-kira kalau di kondisi di Brokol beserta anak kontraktor dan seterusnya, akan berapa banyak terjadi pengurangan tenaga kerja? Kira-kira teman-teman masih ada nggak? Ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Tinggal pertanyaannya, kita harus ngapain? Meningkatkan diri. Kita harus belajar dan belajar. Skill kita harus ditingkatkan. Ditambah lagi, ada nggak sertifikasi? Ada sertifikasi di tempat teman-teman? Ada. Apa aja pekerjaan atau keahlian yang disertifikasi? Punya sertifikat keahlian gitu? Yang bagian kelas punya sertifikat keahlian kelas? Ada? Ada. Selain itu apalagi yang sudah disertifikasi? Ada 3. Ahli K3, Ahli listrik. yang punya sertifikat keahlian boleh angkat tangan? Sedikit ya. Ini alat berat sulit. Sekarang alat berat perlu sertifikat nggak? Belum. Emang setiap orang boleh itu mengendarai alat berat itu? Boleh kan? Harus ada skill tertentu kan? Ada syarat tertentu kan? Nah, sekarang di PKB kita sudah diatur belum kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi keahlian pekerja? Kewajiban perusahaan menyelenggarakan pendidikan ada. Tapi sertifikasinya belum. Ya, belum ada kewajiban untuk mensertifikasi keahlian. Rata-rata nanti kalau sudah keluar baru dikasih. Kalau keluar baru dikasih. Dikasih 4 kali gitu mas. Keterangan bahwa kamu pernah kerja di sini, keluar kerja dari sini di PHK gitu kan. Nah, ini sertifikat sertifikat apa? yang aslinya. Kalau sudah keluar sertifikasi keahlian sesuai skill waktu bekerja. Artinya sebenarnya teman-teman sekarang ini sudah ada proses sertifikasi.
tapi sertifikatnya belum diserahkan. Masih di dalam. Kecuali sertifikat. Ya. Jadi ini kan harus clear. Teman-teman itu sebenarnya orang yang punya sertifikat keahlian apa enggak? Tadi katanya ngubah, gitu. Tapi begitu keluar dikasih. Biasanya kalau keluar kerja dikasihnya paklarin. Isinya kamu pernah kerja di sini dari kapan sampai kapan, berakhir hubungan kerjanya karena di PHK atau mengundurkan diri. Doang biasanya mah. Laku enggak? Laku, cuma kita kalau masalah jangan ada presiden istri 40 ini karena kan semua antara ada gerak. Maksudnya Bung Saiful, kawan-kawan ini, jadi mereka ini kan di training atau di sertifikasi gitu ya, apakah skill ngelas atau skill yang lain itu akan diberikan oleh perusahaan. Takutnya disalahgunakan, mereka melamar ke perusahaan lain, makanya ditahan, nanti begitu mereka sudah keluar atau PHK baru dikasih, bukan Paham? ya gitu ya. Paham? Kan tadi saya tanya, teman-teman punya sertifikat enggak? Belum. Ada beberapa orang toh. Oh ternyata begitu keluar punya sertifikat. Artinya balik lagi ke kondisi ini. Saya katakan ke teman-teman, dengan revolusi industri 4, dengan begitu ketatnya persaingan, mau tidak mau setiap kita harus punya sertifikasi keahlian tertentu. Apa terserah sertifikasinya, keahliannya. Gitu? Tadi kan, teman-teman yang alat berat ternyata sekarang sudah pekerjaannya itu sudah tersertifikasi, punya sertifikat keahlian, hanya sertifikatnya ditahan. Kan gitu. Nanti dikasih kalau sudah keluar. Di titik itu berarti bagaimana PKB mengatur kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan pendidikan, peningkatan kompetensi setiap pekerja plus sertifikasi kompetensi. Di PKB-nya pasal berapa? PKB Brokul itu PKB mengenai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi di bab berapa, pasal berapa? Pasal 62. Brokul pasal 60. Pasal 62 bab 6. Bunyinya apa, Bu? Ya. Untuk mereka saya ajukan terkait dengan pelajaran pendidikan, tapi penyampaian dari atasan katanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Jadi belajar gimana nantinya? Kan artinya pelatihan juga nanti kemudian kebutuhan. Jadi maksud saya menyampaikan itu teman-teman harus punya pengalaman itu maupun dari ada sertifikatnya atau apa itu nanti pengalaman pendidikan aja Makanya tadi kan bagaimana kita PKB mengatur perusahaan harus menyelenggarakan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja dan disertifikasi. Sekarang contoh sederhana lah, administrasi yang ngadepin komputer gitu perlu sertifikasi enggak? Perlu yang namanya peningkatan kompetensinya enggak? Contoh sederhana lah, kita ngadepin laptop, seberapa besar sih kita menguasai teknologi dan mengeksplor kemampuan laptop itu? Paling banter kalau model saya aja, seper-1000-nya kemampuan laptop itu baru saya baru kuasai. Ada 999%-nya saya nggak ngerti itu barang. Saya cuma user, paling ngerti cuma Microsoft Office. Itu pun Microsoft Office paling banter baru 5%. Yang 95%-nya saya belum menguasai. Perlu nggak sih disertifikasi?
Contohnya ngomongin Excel, ada berapa macam fungsi untuk apa segala macam, bisa nggak nih teman-teman kita bagian aktivitas mengolah sebuah menjadi laporan yang sedemikian rupa. Itulah yang dimaksud sertifikasi kompetensi. Jadi orang punya kompetensi. HRD-nya juga ada kompetensi HRD loh. Emang kerjanya HRD ngapain sih? Hanya di luar kan? Terus ada sertifikasi kompetensinya loh. Orang K3, apa sih kerjanya orang K3? Ada loh sertifikasi SMK 3. Jadi semua pekerjaan ada di prinsip dasarnya perusahaan harus menyelenggarakan pendidikan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Kali kepada paket ini, revolusi industri 4, teknologi otomatis tinggi internet, digitalisasi, robotisasi, komputerisasi, arus informasi, sampai pergeseran permintaan tenaga kerja dari mulai keterampilan menengah dan tinggi. Sekarang keterampilan tenaga kerja yang rendah sudah orang kalau cuma sekedar ngandelin pendidikan di bangku sekolah, di bangku kuliah, susah dapat pekerjaan. Dampak dari industri 4, pekerjanya berkurang. Anda tahu di sektor pertambangan, revolusi industri 4 itu berapa persen pengaruhnya terhadap tenaga kerja? Kalau industri pabrik, manufaktur, sekarang ini misalnya departemen packing yang tadinya pakai orang, sekarang orangnya cukup satu. Semua sudah mesin. Untuk packing hasil produk ini semua itu pakai mesin dan nggak perlu orang lagi. Ngomongin dari teknologi yang tadinya pakai manual, sekarang semua sudah pakai konveyor dalam sendiri. Orangnya tinggal butuh berapa. Bahkan ada satu perusahaan di Bekasi itu investasi berapa triliun, rekrutmen tenaga kerjanya cuma 15 orang dalam semua sudah masuk. Cuma berapa orang? Tidak nyampe 20 orang. Begitu kita lihat, ingat teknologinya. Jadi orang kalau tinggal cuma cukup di satu monitor saja, semua sudah pakai. Jadi nggak ada masalah kalau sudah turun. Kalau pekerjaan berkurang, anggota serikat juga berkurang. Makanya Bu Sulis tanya sama Bu Mulin, mana Bu Mulin? Hilang mulu ini. Kalau pakai Bu Mulin, itu bukan apa-apa. Tindak lanjut berikutnya dari diskusi kita hari ini kan teman-teman PC kan harus ada, jangan terus kemudian. Sampai harus ada, nanti kalau teman-teman nanya-nanya bingung kan? Siap sabar. Bung Sulis nanya ke Bung Bonir nih sebagai sekretaris kecil, anggota serikat pekerja, anggota kita dari Grokul, Gumalati, Gunungan, Suara, macam-macam itu semua. Tahun 2018 ada berapa banyak? 2000. Jumlah anggota kita berapa banyak? 2018 itu 5.200-an. Saat ini itu sekitar 4.000 sekian. tinggal 4.000. Kalau turun 4.000 berarti naik. Artinya ini kemungkinan tadi yang Bung katakan dampak COVID sudah berdampak terhadap kurangnya anggota serikat pekerja atau dampak industri 4. Berkurangnya anggota serikat pekerja pasti tenaga kerjanya berkurang, anggota serikat pekerja juga pasti berkurang. Ada kecenderungan juga di kalangan perusahaan itu ketika terjadi intervensi teknologi tadi, yang dikurangi itu anggota serikat pekerja dulu, yang dikurangi serikat dulu. di luar anggota serikat pekerja jadi nomor 2.
Maka konteks seperti tadi, anggota kita bicara jam kerja, dilakukan. Konsekuensinya pasti upah dan kesejahteraannya juga berkurang. Yang tadinya kita kerjanya mungkin 12 jam, depan udah nggak ada lagi 12 jam. Itu maka pendapatannya juga. Sekarang kita lihat lagi isu berikutnya, Omnibus Law Cipta Kerja. Di Cipta Kerja kemarin pada saat rancangan undang-undang, masih rancangan undang-undang, isunya ada 8 isu. Nanti lebih dalam kita buka lebih lanjut. Ada penggunaan tenaga kerja asing, ada hubungan kerja, penyerahan sebagian pekerjaan, waktu kerja, waktu istirahat, ada pengupahan, pemutusan hubungan kerja, sanksi, dan jaminan sosial. Setelah menjadi Undang-Undang 11 2020, pergeseran nambah 2. Dan tadinya ada 8 isu, sekarang tambah 2. Yang pertama adalah lembaga pelatihan kerja. Jadi di Biro, PT Biro punya enggak lembaga pelatihan kerja? Ada BPC. Cuma punya enggak lembaga pelatihan kerja? Itu termasuk bagian tambahan. Kalau dulu dikenal hanya ada 2, sekarang ada 3. Apa itu 3? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya, penambahannya adalah penempatan tenaga kerja. Terkait dengan bagaimana penempatan tenaga kerja. Ini ketika perusahaan butuh tenaga kerja, rekrutnya lewat mana? Langsung atau membutuhkan pembantu dari perusahaan lain atau melalui pemerintah, dari pemerintah, dinas tenaga kerja kan, atau disnaker kabupaten atau disnaker provinsi, itu dalam konteks penempatan tenaga kerja. Sekarang dampaknya apa? Tenaga kerja asing di semua jenis pekerjaan. Nanti lebih dalam kita kupas. Hubungan kerja lebih fleksibel. Bahasanya apa? Mudah direkrut, mudah PHK, tidak ada lagi. Kalau bahasa orang DPR, Wakil Ketua DPR Haji Samsudin, begitu juga Menko Perekonomian bilang, mendingan tetap kerja atau pekerja tetap. Tetap bekerja. Tetap bekerja. Hah? Tetap bekerja. Haji Samsudin mungkin bahasanya. Kalau mendingan pekerja, katakan pekerja tetap. Tetap. Pemerintah dan DPR tetap kerja. Apa bedanya pekerja tetap dengan kerja tetap dengan tetap kerja? Bedanya status. Tetap bekerja masih permanen ya. Tetapi ke depan fleksibilitas hubungan kerja. Jadi sekarang itu diperkenalkan lagi. Kalau kemarin meskipun di undang-undang nggak ada pengaturan secara tegas menyebut itu dan disebut outsourcing gitu kan. Sekarang tingkatannya turun lagi. Yang tadinya outsourcing sekarang menjadi alih daya. Nanti secara filosofis apa bedanya outsourcing dan alih daya? Monggo diperiksa di literaturnya, tanya ke Bang Guntur. Jadi kalau dalam berata itu dulu ada yang namanya apa? Zomos, buli, apa lagi? Babu, satu lagi, satu lagi, gitu. Terus ada karyawan, ada buruh, zomos, lagi gitu kan. Besok udah alih daya. Di satu perusahaan grupnya apa yang punya
Mas Biar itu, Mas Biar itu, di Bekasi itu ada namanya pekerja pinjam pakai. Bayar nggak? Pekerja pinjam pakai. Bukan ada di sini. Di sini apa ada juga? Pekerja pinjam pakai. Oh iya, petugasan bahasanya. Pinjam pakai Bu. Penugasan Alih daya sekarang. Yang kemarin outsourcing, masyarakat bilang yayasan. Betul kan? Kalau di masyarakat, ada di mana? Ada di yayasan. Outsourcing, PPJP, perusahaan penyedia jasa pekerja, besok tambah lagi alih daya. Itu nanti nambahkan itu pelanggaran berikutnya. Waktu kerja, jam-jaman, upahnya jam-jaman, 1 jam bekerja, 1 jam dibayar. Gak ada lagi upah minimum kabupaten provinsi. Kalau kerja 1 jam, 1 jam dibayar. Hak istirahat, pernah baca sih belum sih rancangan undang-undang cipta kerjanya? Teman-teman kemarin di PKP-nya ada yang dikat orang kantor lah. Kalau orang produksi rata-rata kalau di tambang itu kan roster Pak. Ada yang 14 hari kerja, ada yang 28 hari kerja, macam-macam kok, beda-beda. Orang kantor ada yang 5 hari kerja enggak? Undang-undang yang baru dan nggak ada lagi yang namanya istirahat mingguan 2 hari. Kalau kemarin itu kan 5 hari kerja orang kantor, di tambang rata-rata kan orang kantornya cuma 5 hari kerja toh, yang 2 hari istirahat, betul kan? Besok udah nggak ada lagi tuh 2 hari istirahat. Mungkin nggak sih tantangan ke depan 5 hari kerja 1 hari istirahat orang kantornya? Saya nggak tahu nanti di Grogol seperti apa. Di kantor-kantor di Jakarta, di gedung-gedung bisa nggak begitu? Saya nggak tahu itu sudah dalam prakteknya. Tapi aturan mengenai 5 hari kerja, 2 hari istirahat itu udah nggak ada lagi. Aturan 6 hari kerja ada, 5 hari kerja ada, tapi begitu aturan istirahat cuma 1 hari dalam seminggu. Yang 2 hari udah nggak ada lagi. Jadi boleh nggak kalau 5 hari 1 hari, 5 hari 1 hari. Jadi hari Minggu bisa jadi hari kerja biasa. Saya nggak begitu nanti dalam praktek. Itu nanti improvisasi orang HRD. HRD adalah agak penting sparring partnernya teman-teman. Orang HRD bisa improvisasi begitu. 5 hari 1, 5 hari 1. Oh sekarang aja banyak kok kalau di industri itu. 2 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Ngomongin hari kerja dan kerja gimana tuh? Hukum. 2 hari kerja, 1 hari libur, 2 hari kerja, 1 hari libur. Atau ada 2 hari atau 3 hari atau 4 hari kerja, 1 hari libur, 4 hari kerja, 1 hari libur. Ada yang model disebut 3 shift 4 grup, macam-macam bentuk. Ada 2 shift 1, 2 shift 2, 2 shift 3, 1 kok atau 2 kok dan seterusnya. Macam-macam. Itu improvisasi orang-orang HRD plus produksi. Jadi orang HRD sama orang produksi berkolaborasi, hasilnya undang-undangnya udah gak jelas, acak-acakan. Gak kenal itu yang namanya 3 shift kok di undang-undang. Gak ada yang kenal yang namanya 3 shift 4 grup, gak kenal. 4 hari kerja, 1 hari istirahat, gak kenal. Kalau di pertambangan kita kenalnya kan roster. Gitu? Terserah menggunakan norma yang mana. Peraturan menterinya nomor berapa kemudian hari dan jam kerja 235 sama 05 2015 kan? Bunyinya apa? Aturan menterinya tentang hari kerja di tempat tambang. Teman-teman ini kan kerja di perusahaan daerah yang spesial menurut undang-undang. Ketentuan nanti baca pasal 77, 78, 79
Pasal 77 itu tidak berlaku untuk daerah tertentu dan sektor tertentu. Yaitu sektor tambang. Ya, itu paling terjadi berusir bisa dikasih tunjangan karena di masing-masing PUK ini Beda-beda. ada yang menggunakan segmen 234, ada yang menggunakan persen nomor 15. Terus di sisi lain ada perusahaan kami juga yang mendominasi itu di kolaborasi di antara permen nomor 15 dan PP 234. Pertanyaan kami kemarin sempat ke kementerian yang terkait tentang kasus PUKLMM dan NIJ itu ya, bahwa kami langsung bertanya kepada staf kementerian yang dimaksud remote area dimaksud itu seperti apa? Remote area ya, di Undang-Undang Permen nomor 15 itu kan ada bahasa remote area yang mana di situ dia juga tidak bisa menguraikan dari staf kementerian dalam arti menguraikan berapa. Jadi yang kami pahami di Permen nomor 15 itu yang dimaksud remote area itu adalah seperti bersepakat apa 12 jam ya, terus tempat yang dimana perjalanannya lebih 24 jam gitu kan. Kalau pertama kan teman-teman ini yang rata-rata kerja kan 1 jam masing-masing perjalanan dari rumah ke lokasi. Di situ multi tafsir. Sempat kemarin dari PJ mendampingi PUK Melati ya, karena ada miskomunikasi sampai dengan bersama manajemennya. Terakhir kemarin mereka diskusi semua rumah ini, Sulaiman ini pelakunya juga tentang masalah Permen nomor 15 itu dimenangkan lagi oleh kementerian tentang masalah remote area dimaksud. Tolong, iya maksudnya bukan dimenangkan, dinyatakan bahwa remote area ini tidak berlaku di pertambangan. Tolong dijelaskan biar lebih bisa dipahami ya. Karena kami sendiri juga memahami Permen nomor 15 itu pun ditafsir. Apakah remote area itu berlaku di pertambangan seperti di Berau ini? Apakah karena kerugian yang dialami ketika memakai Permen nomor 15 tentu berhubungan dengan duit, overtime-nya itu berlaku. Contoh seperti lebaran dan seterusnya ada juga semua kan. Makanya kalau Permen 234 nggak apa-apa, kami siap lembur dan seterusnya gitu kan, nanti sesuai bayaran. Ini siap lembur dan tidak dibayar kan Permen nomor 15 itu. Permen nomor 15 nanti kayaknya. Siap. Lembur, lembur nanti. Tapi kita harus berpesan. Kita lanjut dulu ini. Tadi ada hilangnya hak istirahat, yang berikutnya hilangnya UMK dan UMSK. Sekarang ini UMK itu hanya tegas banget, hanya dapat. Gubernur dapat, artinya terserah juga kalau saya nggak mau ngomong apa. Boleh untuk tidak menetapkan. Kalau yang lama itu kan upah terdiri dari upah minimum sektoral, upah minimum, upah kabupaten, sektoral kabupaten, itu artinya pasti ada. Kalau sekarang itu UMK aja hanya dapat, gubernur dapat menetapkan. Jadi kewenangan itu boleh iya, boleh tidak. Beda dengan gubernur menetapkan upah minimum provinsi. Itu pasti, mau nggak mau tetapkan. Jadi UMK itu katakan hilang. Bagaimana UMSK? Lebih hilang lagi, karena sudah nggak dikutak-atik lagi. Hanya UMP sama dapat menetapkan UMK. UMSK, UMSP hilang. Padahal dalam draw ada UMSK. Itu andalanya kan begitu UMSK. Itu udah hilang. Upah satuan jam. Kalau tadi kemudian ngomongin lembur, gitu. Pada saat lebaran kalau mau dihitung lembur, sekarang bagaimana itu? Karena di Permen nomor 234 sampai 15 itu nggak hanya remote area tadi, termasuk juga kaitannya dengan persoalan pada hari libur
istirahat, hari libur nasional. Hari libur nasional itu juga menjadi debatable. Dibayar lembur apa enggak sih ketika tanggal merah di kalender itu? Itu kalender yang dicetak, orang berpikirnya kan kalender yang dicetak lah kira-kira gitu. Padahal kalender yang dicetak itu kan orang yang kalender itu kan nggak sembarangan. Ada keputusan 3 menteri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja, sama Menteri Agama. 3 menteri ini duduk bareng memutuskan ini loh tanggal merahnya. Kalau ada tahu gitu, tanggal merahnya lalu hari liburnya termasuk cuti bersama. Ketika ada tanggal merah, bukan cuti bersama atau libur nasional, teman-teman di sektor tambang ini bekerja, upahnya dibayar lembur apa enggak? Termasuk kelompok apa? Hari libur, kerja pada hari libur atau pekerja hari biasa? Libur. Dalam prakteknya coba libur, yakin? Cek ulang deh. Kali 3. Mau normanya juga gak begitu kok. Hari biasa. Makanya Permen 15 itu di situ persoalan juga, bukan hanya rekodnya. Kalau ngomong tadi sebenarnya sederhana loh, itu aturan jelas kok. Untuk perjalanan sekian, kita punya praktek misalnya. Kalau dalam konteks praktek itu geoservices tuh, tempat kerjanya di tengah lautan. Anjungan di tengah lautan tuh. SSP. Itu masuk waktu itu. Nah, kalau ini kan cuma gunung sama kota doang ya. Tinggalnya di sini, tempat kerjanya di gunung. Dari sini ke gunung cuma 2 jam nyampe nggak? 1 jam aja udah nyampe kok. Karena apa bedanya dengan di pabrik Bekasi dengan rumah itu pabrik? Kira gitu kan? Hanya bedanya bentuknya gunung dengan bentuknya pabrik. Kan itu doang saja. Orang pemerintah biasanya kan nyari-nyari motor lah. Yang berikutnya di Omnibus Law itu mudahnya PHK. Mudahnya PHK. Apa nanti yang berubah? Tadi mudah rekrut, mudah PHK, kerja tetap atau tetap kerja. Itu kan isu-isunya. Masuk lagi sanksi bagi pengusaha dengan kita di bro. Ada tenaga kerja asing nggak ada. Asing. Nggak ada sama sekali tenaga kerja asing. Berarti aman lah itu tenaga kerja asing. Asing. Sementara atau ke depan. Jangan-jangan berubah seperti ini gitu ya. Tidak boleh ada. Asing. Sanksi bagi pengusaha semakin ringan. Dan contoh tadi orang PHK karena sanksi akibat tidak membayar pesangon terhadap pekerja yang pensiun itu sudah tidak ada lagi. Jaminan kehilangan pekerjaan pada saat masih rancangan saya bilang ilusi. Jaminan kehilangan pekerjaan itu hanya ilusi. Kalau sekarang tentu kayak baru kita coba cek. Karena kan jaminan kehilangan pekerjaan atau dijamin kehilangan pekerjaan. Dengan jaminan kerja itu yang benar itu jaminan kehilangan pekerjaan atau dijamin kehilangan pekerjaan. Jamin. Ini kan nggak beda dengan cinta kerja atau cilaka. Nah, belum lagi sekarang ngomongin COVID. COVID ini beneran apa nggak sih? Bisnis, konspirasi atau fakta? Gitu kan? Kita sedikit. Cuma diadakan. Kelompok bumi datang pas begini nih. Dipaksa-paksakan. Terlepas dari perdebatan fakta apa itu, meskipun itu 10 tahun yang lalu sudah dibahas,
Kan kalau ngomongin COVID-19 itu sudah dibahas, sudah disiapkan itu namanya apa? Hasil kajiannya dari tahun 2010 sudah ada, prakteknya 2020. Ngapain? Jadi iya, udah percaya. Tetap terjemahin dulu ya. Karena masih bahasa Inggris. Ini sebagai bencana nasional non alam. Apa sih ujungnya? Kalau saya cuma lihat ketika ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, ujungnya korupsi besar-besaran, bebas di korupsi. Itu nggak apa itu? Berapa ratus triliun itu? Dan itu kemudian dibilang tidak dapat dipidanakan, bebas kan itu? Jadi yang sekarang bisa ngerampoklah. Orang meninggal dengan cara apapun sebut COVID supaya bisa dapat duit. Betul kan? Dan bukan beli samping. Jawabannya baca nih, prakteknya bisa. Makanya ada kelompok yang bilang kalau nggak sangat darurat, daripada kau dianggap COVID. Termasuk saya kesini tuh terpaksa banget tuh bro, saya kemarin. Mau kesini tuh biasanya kan cukup di klinik aja lah, tempat kita cek gitu. Cek ke klinik kemudian tapi ternyata kok nggak ada, juga terpaksa saya ke rumah sakit. Kalau itu sekalipun terus pulang, dan ambil pun nggak pakai bagaimana interaksi dengan orang rumah sakit seminimal mungkin. Cukup datang ke security, tolong ambilin. Yang ke dalam security saya cuma ambil menghindari interaksi di rumah sakit. Karena di sana banyak konspirasi. Termasuk sekretaris bendahara PT Ken Jawa Timur. Sakitnya apa sampai beliau almarhum itu dimeninggalkan, di COVID kan. Setelah dimakamkan hasil tesnya semuanya negatif. Jadi meninggal itu karena di COVID kan, kemudian sampai meninggal. Bendahara PT Ken Jawa Timur almarhum ada. Orang dia sakit lambung, dihajar vitamin C yang tinggi, orang nggak bisa masuk, dia makin parah. Sakit lambung, Komponen yang paling anti dengan yang asam-asam kok, dihajar vitamin C dosis tinggi, karena dianggap COVID itu tadi. diracun Dan banyak itu. Sekarang ada PSBB tadi malam dibahas sambil ngadepin laptop itu dibahas. Ada lagi prokes di tempat kerja. Sekarang dibedah pada di tempat kerja. Dampaknya apa? Mobilitas penduduk dibatasi, sarana fasilitas ditutup, transportasi, distribusi barang tersendat, sistem kerja juga berubah. Apa aja pekerjaan ada kerja dari rumah gitu, WFH gitu kan? Memang bisa itu apa alat berat pakai kerja dari rumah? Udah bisa belum alat berat kita? Belum. Jadi yang benar kan bisa yang belum bisa di video. Kalau saya nanya di kita, mau gimana di tapi sistem kerjanya ke depan akan berubah. Teman-teman siapa aja. Kok sekarang pun udah banyak yang berubah kok. Kerjanya dari rumah, kerjanya dari rumah. Termasuk anak saya sendiri begitu. Kalau saya di sana itu, mengapa kerja? Akhirnya udah. Kerja ngapain? Benar kok kan dia jangan kerja sekarang. Hari dan kerja dikurangin ini benar nggak ada pekerja di rumah kan? Masih ada sekarang. Sampai kapan? Ya sampai proyek tahun ini selesai kan? Sampai proyek ini selesai kan? Kemudian produksi turun drastis.
Anggaran K3-nya nambah apa enggak? Produksinya turun, anggaran K3 nambah pasti. Yang tadinya nggak pakai masker, ya kalau di tempat kerja kita ada masker lah, gitu. Tapi kan sekarang di semua tempat orang harus pakai masker. Mungkin nggak itu kalau ditambah itu. Maskernya 2 kali ya. Waktu di tempat kerja pakai masker yang mana? Di luar tempat kerja atau istirahat pakai masker ini, betul? Belum nanti ada lagi Pak, kan sanitizer-nya orang masuk lalu di semprot dulu. Betul kan? Kalau mau masuk kita disemprot dulu. Awalnya Sekarang udah nggak lagi kan? Banyak anggaran K3-nya pasti nambah. Di semua perusahaan. Padahal produksinya turun, anggaran tambah, otomatis yang dikurangin apa? Alasannya, nah mobil rumah kan masuk kita digaji. Hilang lembur. Pasti lemburnya. Ketika ngomongin anggaran perusahaan, anggaran mana yang bisa dikurangi? Ya cuma upah doang. Bahan baku, panik berhadapan dengan masa pelajarnya. Belum tentu. Ngomongin bahan bakarnya, bisa negosiasi sama Pertamina dikurangi. Nggak bisa lah. Mungkin juga sama kok. Yang bisa apa? Ketika tenaga kerja. Terakhir, PHK massal. Berapa banyak di Bumalati? Yang di tahun 2019 Berapa COVID ada berapa orang? 500 sekian 2019 di gelombang 2020 ada susulan kemarin 100 200 itu terakhir dirumahkan statusnya. Mudah-mudahan ke depannya bisa. Amin. Kalau Ini yang sis COVID ya, ini COVID. Tapi udah kita kerja begitu, COVID yang begini, revolusi Indonesia begini, jadi kita berbeda ya. tengah malam. Pesan ada yang pekerja. Terus bagaimana mempertahankan Kalau aja. Tadi udah kan kebayang gambaran dulu. Terus bagaimana kita nih mempertahankan perlindungan di PKB? Teman-teman semua pasti hitungan suara dari sekarang mulai buat catatan-catatan. Karena baru PKB kemarin. Saya nggak tahu secara umum di perusahaan PKB itu kan bisa saja di dalam semasa perjalanan PKB salah satu pihak mengusulkan perubahan. Mungkin nggak? Mungkin. Amandemen. PKB masih 21. Sementara undang-undang Omnibus Law sudah berlaku. PKB itu undang-undang sudah berlaku itu secara otomatis tidak perlu PKB. Karena PKB itu kan selalu bunyi mengikuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah di PKB yang kita bersepakat adalah berlaku undang-undang 13 dan 23. Nah, pertengahan jalan berlaku undang-undang Omnibus Law, bunyi di PKB undang-undang yang berlaku. Artinya PKB Otomatis. Selesai. Bagaimana cara menanggulanginya? Nah itu. Jadi pengusaha. Ya, itu yang menarik tadi. Di beberapa tahun yang lalu kita diskusikan ngomongin PKB di wilayah pernah sampaikan. Bahkan saya dulu katakan PKB kita jangan hanya kutip kulitnya, tapi isinya. Tadi yang Pak Lukman katakan, ketentuan PHK sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pesangonnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu yang bahasa saya katakan, itu kulit. Artinya kalau undang-undangnya diganti kayak sekarang, ya otomatis ngomongin pesangonnya otomatis. Jangan lupa loh,
pasal 156 kelihatannya masih utuh. Ya. 156 itu kelihatannya masih utuh, tapi isinya, hakikatnya tinggal setengah. Hakikatnya tinggal setengah. Kenapa? Rancangan peraturan pemerintahnya, kalau kemarin yang namanya PHK indisipliner, SP1, SP2, SP3 akhirnya dapat PHK itu indisipliner, pasal 161 di Undang-Undang 13, dapatnya apa? Di Undang-Undang 13. Kalau orang PHK karena pelanggaran tata tertib kerja, dapat pesangon 1 kali, betul kan? Penghargaan masa kerjanya 1 kali, penggantian haknya 1 kali, benar? Pasal 161 begitu benar? Sekarang di Cipta Kerja ini yang nomor 3, 15% penggantian haknya hilang. Oke? Dan 2 ini pesangon yang tadinya kali 1, 156 ayat 2 kali 1, 156 ayat 3 nya kali 1, ini sekarang tinggal begini. PP nya begitu. Jadi kalau kemarin pasal 156 sih kelihatan masih ada 9, tapi besok pesangonnya tinggal 4,5. 50% dari pasal 156 ayat 2. Penghargaan masa kerjanya 50% dari 156 ayat 3. Ayat 4 nya udah hilang. Kebayang? Itu karena PKB-nya kulit sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu namanya ngutip kulit. Beda dengan ngutip isi. Makanya saya dulu selalu katakan, yuk pasal pesangon sebut aja masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan, masa kerja 1 tahun sampai 2 tahun, 2 bulan, dan seterusnya. Sama persis dengan pasal 156 Undang-Undang 13, copy paste masuk di PKB. Itu 1. Yang kedua, nggak cukup itu ternyata konstitusi. Ketika pasal PHK indisipliner sesuai dengan pasal ini di PKB, jadi bukan buka-buka. Itu baru sedikitnya bisa dipertahankan saat PKB ini dan berdepan. Kalau yang motif kulit hilang, semuanya otomatis. Jadi di pasalnya kita sesuai dengan undang berlaku, tapi isi pasal itu kita yang seperti disampaikan tadi, PHK dengan masa kerja 1 tahun itu kita cantumkan semua. Jadi isinya tidak ikutkan di dalam, tapi bunyi kopnya judulnya itu undang berlaku. Tapi isinya itu kita terapkan juga. Nanti absen lebih konkretnya baca dulu ya. Kita bahas. Kita bahas saya belum tahu dan kalau mungkin enggak. Makanya itu kenapa kita dengan pendidikan ini ada teman-teman bukan PKB itu, yuk kita bukan ini PKB kita. Sejauh mana kita sudah protektif memberikan perlindungan jaminan untuk kita di PKB gitu. Nah, nanti masing-masing kita akan bicara apa mungkin beda-beda treatmentnya. Oh berebut dengan PKB begini, makanya harus bagaimana? Umat, baik latih lindungan suara, bagaimana? Kirana bagaimana? Ada rosis bagaimana? MTL bagaimana? Mungkin bisa beda-beda. Tapi kita kan ngomongin di ini ya udah begini tuh. So, masing-masing melihat kondisi yang di masing-masing kayak apa, pergerakannya kemana, yuk dipelajari. Bagaimana mempertahankan perlindungan dalam PKB? 1. Tadi kan kalau di sini belum ada tenaga kerja asing, tapi tetap aja mulai protektif. Siapa yang jamin Sinarmas punya siapa? Besok jangan-jangan ada
besok kaitan dengan intervensi Cina ke sini apa enggak? Kita nggak yakin kok. Kirim sekarang, kalau bahasa Pak Ketum, Pak Abdullah katakan, di Prodi kan PKB sebelumnya, jadi 2 tahun yang lalu itu, Bu Sulis mungkin mendampingin gitu. Yang namanya Pak Ketum, Pak Abdullah menyampaikan sambutan di penandatanganan PKB, translate-nya masih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena di sana itu punya praktis ya Bu Sulis ya. Sulis, WBN itu punya praktis ya. Beda bionical. Ini Ramet Prancis dan Mitsubishi. Tapi PKB kemarin ya, 2020 2019 itu Baru hari begitu penandatanganan PKB WBN, translate-nya pakai bahasa Mandarin ke Indonesia. Sekarang hari ini saham terbesarnya Cina. motor apa tuh namanya? Yang belakang ada topan itu apa itu? Motor VR. Mereknya itu VR sebenarnya mah. Yang motor begitu aja mata sipit. Mata sipit kalau saya bukan katanya, kalau saya lihat kok pakai mata saya sendiri. Pekerjaan begini orang Cina. Nggak bisa bahasa Indonesia. Ya nggak ngerti lah mas. Lu pekerjaan begini, lu pekerjaan begini. Pakai orang Cina. Di mana yang katanya? Enggak, teknologi tinggi. Itu buktinya bukti teknologi tinggi bagaimana? Orang lupa nyetir, ngangkutin apa piring bekas makan gitu, jatuhin di depan makan gitu. Motor VR gitu loh, yang belakangnya kotak gitu kan? Iya, sampah itu. Gitu. Itu supir itu aja pengendaraannya itu Cina kan bingung. Cina ini. Oleh karena balik lagi di sini, yuk kita atur dulu pekerjaan yang dilarang dan diperbolehkan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Jangan. Teman-teman nanti baca pasal 59 Undang-Undang Jamban. Oh, break ini. Terus bagaimana PKB mengatur pekerjaan yang dilarang dengan menggunakan tenaga kerja asing? Bila perlu perusahaan komitmen tidak akan menggunakan tenaga kerja asing. Tapi kan muncul pertanyaan, Mas besok lusa ada intervensi teknologi baru, kita pengen begini-begini, kalau kalian nggak bisa mengoperasikan bagaimana Mas? Ini Pengusaha nggak mau. Rugi. Karena saya ngalamin begitu. 2016 yang lalu, rapat Dewan Pengupahan Nasional di Bali, saya cuma tercengang, saya bilang sama Pak Rosid Duel itu orang khusus pemerintah, untuk Apindo mantan pemerintah, duduk bareng di Bali itu. Ketika Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, dia katakan di protes sana sini tentang penggunaan tenaga kerja asing di pembangkit listriknya itu. Dia bilang, kenapa 100% tenaga kerjanya nggak asing, orang Cina? Karena semua instruksi kerjanya menggunakan bahasa Mandarin Cina. Orang kita nggak ada yang ngerti. Saya berdua katakan, sinting. Paling. Kalau pejabat negara cara berpikirnya begini, sinting begini. Pantas republik ini begini. Sederhana. Emang nggak hebat itu teman-teman Ruhut ini, nggak hebat anak-anak ITS Unair, jago-jago loh, bisa bikin pesawat terbang segala macam bisa kok. Mau sekedar begitu nggak bisa. Anggota SPSI yang sekarang ditransfer berangkat ke Jeddah, berangkat ke Kuwait, berapa banyak loh anggota SPSI? Pegang yang namanya kalau bahasa sini PLN yang Kuwait, PLN yang Qatar, anggota SPSI loh banyak di sana. Sampai bisa komunikasi dengan mereka. Mosok di Bali begini. Padahal kan sederhana.
silahkan bangun, kau tempatkan sampai jadi, gitu. Tinggal panggil 1-2 orang, terjemahkan ini barang apa? Gampang, jadi selesai. Orang kita itu, orang Indonesia itu paling ahli kok ya, untuk ngomongin improvisasi, modifikasi apa aja jadi. Orang barat, kalau dia beli handphone jenis baru itu kan itu cuma orang kita main baru. Wah ini kau ketemu aja di tes apa aja jadi. Ya, terlepas dari itu balik lagi, yuk bagaimana PKB berkomitmen, pengusaha serikat pekerja komitmen sejauh mungkin menghindari penggunaan tenaga kerja asing. PKB-nya kita protektif begitu. Kata di bahasa, apa sekarang ini? Ayo kita didik dulu, sertifikasi dulu, persiapkan dulu. Kasarnya ngomong misalnya, kau mau beli mesin dari mana? Jerman. Kirim 2 orang, 3 orang ke Jerman dulu. Pelajarin itu barang. Begitu deh, siap bawa barang ke sini. Semua kerjakan orang kita. Bisa. Udah kan? Sudah terbaca. Yuk. Berpikirnya di situ. PKB kita sekurang-kurangnya nanti ada aturan PKB. Pasal penggunaan tenaga kerja asing. Ada tuh. Pengusaha dan serikat pekerja komitmen semaksimal mungkin tidak menggunakan tenaga kerja asing. Titik. Selesai. Itu protektif. Nanti kalau bagaimana? Ayo bisa begini. Kira-kira. Mau beli mesin dari mana? Beli Cina. Kirim dulu orang ke Cina. Belajar dulu. Sebulan cukup Pak? Cukup. Orang kita pinter-pinter lah. Itu harus yang Itu yang pertama. Yuk PKB kita begitu. Kemudian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Ini cenderung ketika kita bicara manufaktur. Dan berikutnya bagaimana hari kerja, jam kerja dan lembur. Kalau Permen 15 ngomongin hari kerja, hari libur, boleh lah. Di PKB kita disebut semua yang namanya hari libur nasional, orang bekerja ya berarti bayar lembur. Hal-hal yang kelemahan kayak begini. Ketika bicara peraturan menteri segala macam, intervensinya pengusaha itu besar. Contoh sederhana lah, hadirnya peraturan menteri 15 itu karena apa sih? Ada emang orang serikat pekerja yang gini datang ke Menaker bikin begini? Enggak. Munculnya norma-norma model begitu, pengusaha ngeluh sama DPN Apindo digagas jadi orang serikatnya serikat nasional kan nggak ada yang lebih bisa tambah. Ya akhirnya ya begitu jadi akhirnya. Di titik ini nanti bagaimana PKB kita mengatur hari kerja, jam kerja, lembur, lubang-lubang atau kekurangan, kekosongan norma, kelemahan dari norma 234 maupun 15, yuk kita benerin berkaitan dengan hari kerja, jam kerja, dan lembur. Di titik ini, teman-teman sebenarnya dalam sebuah situasi kondisi bagi saya, bargaining position teman-teman di mata pengusaha itu kuat sepanjang PUK dan anggotanya kompak. Sepanjang PUK dan anggotanya kompak. Kalau PUK dan anggotanya nggak kompak, ya susah juga. Contoh sederhana tadi, ketika kita di PKB nanti mengatur bagaimana ketika orang bekerja pada hari libur nasional itu harus dibayar lembur, tapi anggota kita nggak lembur juga, susah itu.
Oleh karena kompak. Yang berikutnya hak istirahat dan hak cuti. Pada saat rancangan kita begitu keras menolak karena pasal 93 itu dihapus, diganti, sehingga banyak hak istirahat yang dikurangi. Sekarang pun masih ada hal-hal yang dikurangi, banyak yang berkurang. Maka bagaimana PKB mengatur, memastikan hak istirahat dan hak cuti itu tidak berkurang? Secara umum rasanya Grogol dan Buma udah ngatur istirahat panjang, cuti panjang, ada kan? Ada kan cuti panjang? Di undang-undang yang baru, nanti teman-teman baca di penjelasan. Kan kadang kita tuh lupa dengan penjelasannya. Banyak kan kita bacanya di batang tubuh. Di penjelasannya disebutkan di sana pengusaha yang sudah memberikan istirahat panjang tidak boleh mengurangi ketentuan yang ada. Itu di penjelasannya dari pasal 79 penjelasan. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung sorot aja ya. Lima, pendidikan dan sertifikasi keahlian. Tadi di awal ketika kita ngupas dampak industri revolusi 4, bagaimana di PKB kita ke depan ada mengatur pasal tentang kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi keahlian. Dan ini jangan sampai nanti hanya pendidikan itu untuk meninggalkan teman-teman saja. Seolah-olah ada pendidikan kita nanti tidak tersertifikasi, tidak ada yang mana. Saya berpikir ketika kita bicara struktur dan skala upah, salah satu prasyaratnya adalah pendidikan dan kompetensi. Jadi ketika sudah ada pendidikan, ketika sudah disertifikasi, artinya kompetensinya naik, logika berikutnya berarti upahnya naik. Betul nggak? Bagaimana tuh PKB kita dibuat rule begitu? Ada pendidikan dan sertifikasi kompetensi, nanti kemudian otomatis tuh kompetensi naik, maka upahnya akan naik. Dikaitkan dengan struktur skala upah. Bagaimana dikaitkan dengan pasal struktur skala upah? Kalau di pabrik, saya sudah katakan, bagaimana mengatur pekerjaan yang dapat diotomatisasi? Artinya kita memproteksi diri pada satu sisi, skillnya dinaikkan, tapi protektif. Pekerjaan mana yang boleh diotomatisasi, pekerjaan mana yang tidak. Katakanlah misalnya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan limbah berbahaya, untuk pekerjaan berat, pekerjaan yang berat itu boleh otomatisasi. Tapi yang lain stop. Jadi ada bertahap lah kira-kira gitu. Jangan langsung berat semua pakai otomatisasi, habislah pekerjaan kira-kira begitu. Jadi bagaimana PKB mengatur sedemikian rupa, mempersiapkan tenaga kerja juga anggota kita dipersiapkan untuk bisa bersaing itu, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga ketika nanti ada mesin baru pun tenaga kerjanya bukan orang baru tapi orang yang ada. Bagaimana pasal-pasal PKB mengatur demikian? Berikutnya struktur skala upah. Ini juga nanti kaitannya dengan pendidikan sertifikasi keahlian dan sini lagi struktur skala upahnya. Kan ada skill yang level A, level B, level C. Bagaimana sih dalam konteks upahnya? Yang berikutnya lagi, bagaimana PKB mengatur tentang kenaikan upah?
Ada kenaikan yang bersifat umum, ada kenaikan yang bersifat berkala. Umum artinya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ada yang namanya inflasi. Apa sih inflasi? Tadi kan sudah tulisan dulu ada inflasi. Apa sih inflasi? Bingung. Inflasi apa ya? Padahal gampang ya. Inflasi itu naiknya harga barang. Kenaikan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen maju, indeks harga konsumen itulah yang disebut inflasi. Indeks itu apa? Harga barangnya naik. Kayak mineral ini yang tadinya harganya 500 sekarang jadi 750. Nah itu inflasinya 50%. Yang dimaksud di sini adalah kenaikan umum dipengaruhi oleh faktor eksternal, nggak ada kaitannya dengan kinerja orang per orang. Ya tadi inflasi, kemudian UMK atau upah minimum provinsi, itu kan faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap upah di dalam perusahaan. Akibat UMK naik, maka nanti yang di dalam upahnya naik. Itu kenaikan umum, namanya general increase bahasa teori. Dan kemudian kedua ada kenaikan berkala, dipengaruhi faktor internal yang ada di perusahaan, itu yang berkala. Apa ini yang mempengaruhi? Prestasi kerja, masa kerja, kemampuan perusahaan. Jangan kalian dengan kalimat kemampuan perusahaan. Jadi rumusan kenaikan yang eksternal, kenaikan upah secara umum bagaimana, kenaikan upah secara berkala bagaimana. Yang berikutnya adalah mekanismenya. Jadi ada mengatur di PKB bagaimana PUK berunding dengan perusahaan. Kenaikan upah itu dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja. Kira cukup apa? Tidak Pak. Aku baru enggak. Aku nyari soal buat tadi ya. Enggak, pakai Tuhan. Lanjut Pak. Dan kemudian parameter dan besaran kenaikan plus waktu pelaksanaannya. Bagaimana aturan mengenai kenaikan upah ini jelas, tegas. Misalnya, kenaikan upah dilaksanakan setahun sekali, berlaku setiap tanggal 1 Januari. Jadi nggak bisa diperdebatkan lagi. Setiap 1 Januari itu berlaku. Kalau setahun sekali masih debatable. Boleh Januari, boleh Februari, boleh Maret, boleh juga Desember. Namanya juga setahun sekali. Setahun itu kan 12 bulan. Tapi berlaku setahun sekali setiap tanggal 1 Januari. Nah, itu dari diperdebatkan. Artinya kalaupun prodinya kapanpun selesainya 1 Januari, berarti nampel kan. Maka harus ada kalimat kata berlaku 1 Januari. Dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, terus parameternya apa kok? Ada umum, ada berkala dan terus. Itu PKB kita. Nah, dibaca lagi di PKB. Pasal itu sudah begitu apa? Belum. Nah, karena ini kosong, teman-teman perlu break. Nanti kesempatan di belakang ada snack, ada kopi. Kita makan 15 menit. Iya Pak. Jam 10.30 kita kumpul lagi di sini sambil ngopi, sambil merokok, sambil baca PKB. Nanti tak cek satu-satu. Oke? Yang tadi diskusikan ada. Oh, pasal upahnya kayak apa kita? Pasal ini kayak apa? Setuju? Oke, kita break dulu 15 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.